akan mempresentasikan aplikasi yang bernama Diffusion yang merupakan proyek UAS pada mata kuliah IMK. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Baik, masuk di latar belakang aplikasi. Yang pertama, merupakan solusi inovatif untuk pembelajaran IT yang menarik, terstruktur, dan interaktif. Yang dimaksud di sini, Diffusion itu sendiri merupakan aplikasi inovatif yang berbasis IT yang dirancang untuk mengatasi tantangan dalam pembelajaran teknologi informasi. Dan yang kedua, memiliki fitur utama yaitu kuis interaktif, tantangan proyek, forum komunitas, leaderboard kompetitif, dan penghargaan sertifikat. Nah, melalui fitur seperti yang saya sebutin tadi, Diffusion ini juga mendorong pengguna untuk terus belajar dan mengasah keterampilan IT mereka. Selain itu, aplikasi ini menghadirkan ruang kolaborasi bagi komunitas berbasis minat, memungkinkan pengguna berbagi pengalaman, bertukar ide, dan menciptakan solusi yang inovatif. Dan yang terakhir, membangun ekosistem IT yang inklusif, kolaboratif, dan kompetitif. Nah, dan yang kedua, tujuan dari aplikasi Diffusion ini adalah untuk membantu pengguna mengembangkan keterampilan teknologi melalui tantangan simulasi dunia nyata yang interaktif, mendorong kreativitas, kolaborasi, dan eksperimen, serta menghasilkan proyek sebagai portofolio profesional. Yang ketiga adalah hasil yang dicapai. Yang pertama ada memahami konsep dasar dan menghasilkan solusi inovatif di bidang teknologi. Maksudnya di sini adalah pengguna bisa memahami konsep dasar untuk meningkatkan kemampuan dalam berpikir kreatif mereka, serta menghasilkan solusi inovatif guna memecahkan tantangan dalam game tersebut. Yang kedua, mengintegrasikan solusi lintas bidang untuk kebutuhan industri. Nah, yang kedua di sini adalah belajar bagaimana berbagai bidang teknologi ini saling terhubung dan cara mengintegrasikan solusi untuk kebutuhan industri. Yang ketiga, berkolaborasi dalam virtual untuk eksperimen teknologi terkini. Nah, yang dimaksud berkolaborasi di sini adalah mereka bisa mendapatkan wawasan tentang perkembangan teknologi terbaru dan penerapannya dalam berbagai bidang. Yang terakhir, membuat proyek sebagai portofolio profesional. Yang Penjelasan selanjutnya adalah tentang analisis desain sistem produk. Jadi dalam materi kali ini ada 4 yang akan saya sampaikan, yakni target pengguna, batasan aplikasi, platform yang digunakan, dan skenario penggunaan. Nah, untuk bagian target pengguna ini, aplikasi yang kami rancang, yakni Diffusion ini, targetnya adalah orang-orang yang ingin belajar IT atau yang ingin mengenal lebih dalam tentang IT, tapi dengan metode yang fun dan edukatif, yakni dalam bentuk game. Lalu untuk batasan aplikasinya, aplikasi ini tidak membatasi usia, jadi tidak ada rentang usianya, alias bisa digunakan oleh semua umur, dan juga bisa digunakan di berbagai dunia. Nah, dalam aplikasi ini ada beberapa bidang dalam dunia IT, yakni ada networking, game, UI UX, data science, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada platform yang digunakan. Nah, Diffusion ini tersedia hanya terbatas dalam Android atau iOS dengan harapan kemudian hari bisa dikembangkan lagi ke Windows atau Linux. Lalu yang keempat ada skenario penggunaan, yang mana langkah pertama adalah sign up atau sign in atau login. Pada pemilihan bidang yang diminati ada di dashboard. Kita bisa memilih bidang mana yang akan kita pelajari. Lalu ada fitur komunitas dan lomba. Di komunitas ini kita bisa berinteraksi dengan pengguna lain di berbagai dunia, dan kita juga bisa sharing portofolio, lalu mengerjakan proyek bersama, dan lain-lain. Lomba ini juga bisa kita share di Diffusion, nanti kita bisa mengikuti lombanya dalam aplikasi. Lalu sertifikat dan penghargaan ini didapatkan ketika kita memenangi sebuah kontes dalam aplikasi. Lalu yang terakhir ada kostumisasi profil, jadi kita bisa mengatur profil kita seperti foto profil, username, dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian untuk storyboardnya saya buat dengan narasi percakapan dua orang tentang rekomendasi aplikasi belajar IT. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait affordance, constraint, dan mapping.
Nah, yang pertama itu ada affordance. Apa itu affordance? Affordance merupakan kemampuan yang dimiliki antarmuka atau user interface kepada pengguna untuk memberikan petunjuk dan melakukan tindakan tertentu dengan mudah sesuai dengan fungsi dan cara kerjanya. Pada aplikasi Diffusion sendiri, contoh affordance-nya yaitu pada icon piala, di mana icon piala ini merupakan fitur dari kontes, ada icon home, dan ada icon community. Terus untuk contoh lainnya terdapat icon message atau pesan, dan terdapat icon untuk mencari profile atau akun pengguna lainnya. Selanjutnya itu ada constraints. Constraints sendiri merupakan kemampuan yang dimiliki antarmuka atau user interface untuk membatasi atau memandu pengguna dalam mencegah kesalahan dan memberikan informasi agar proses interaksi lebih efisien. Contoh implementasi constraints pada aplikasi Diffusion sendiri seperti pada gambar, di mana ketika kita ingin menginput sebuah password, maka akan terdapat sebuah pemberitahuan atau kalimat seperti pada gambar, yaitu ada at least a car, at least one number, and at least one uppercase. Nah, itu merupakan contoh pengimplementasian dari constraints atau batasan. Yang terakhir ada mapping. Nah, mapping sendiri itu merujuk pada hubungan antara elemen-elemen antarmuka seperti desain icon, kontrol, shortcut, dan lain-lain. Oke, untuk contoh mapping pada aplikasi Diffusion sendiri, seperti pada gambar, ketika kita melakukan atau ingin mencari sebuah fitur, maka terdapat sebuah kalimat di dalam bar pencarian tersebut. Contohnya yaitu pada gambar di sini, yaitu ada kalimat search for courses. Nah, pada kalimat ini merupakan contoh pengimplementasian dari mapping. Oke, untuk selanjutnya itu terdapat pada desain icon, di mana desain icon ini pengimplementasiannya seperti pada gambar di PowerPoint. Di sini terdapat beberapa pilihan icon atau tombol, yaitu all, ada UI UX, ada networking, ada game development. Nah, ketika kita atau user ingin memilih salah satu dari tombol-tombol tersebut, contohnya yaitu pada UI UX. Nah, ketika kita akan mengklik atau memilih tombol UI UX, maka akan terdapat tanda bahwa bagian tersebut sedang dibuka oleh user. Contohnya yaitu pada bagian UI UX, di bawahnya akan ada tanda warna putih bahwa bagian UI UX itu sedang dibuka oleh user. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai dialog desain dan ruang lingkup ergonomi pada desain aplikasi yang kami buat. Yang pertama yaitu terkait elemen-elemen penting pada dialog desain. Elemen-elemen penting pada dialog desain mencakup 3 aspek. Yang pertama itu tata letak atau layout. Tata letak atau layout di sini berkaitan dengan penempatan elemen pada layar yang harus mengacu pada standar ISO seperti konsistensi dan keterbacaan teks atau grafis. Yang kedua mengenai alur interaksi. Alur interaksi di sini berfokus pada bagaimana pengguna berpindah antar halaman atau modul ketika berinteraksi dengan sistem. Yang ketiga mengenai respon sistem. Respon sistem di sini mengacu pada bagaimana cara sistem ini memberikan umpan balik atau feedback kepada pengguna ketika mereka melakukan suatu interaksi pada sistem. Nah, respon sistem di sini itu terbagi menjadi 4, seperti umpan balik visual, umpan balik teks, umpan balik auditori, dan umpan balik taktil. Di sini saya akan menjelaskan dialog desain yang kami terapkan pada aplikasi kami. Yang pertama mengenai tata letak atau layout. Tata letak atau layout dari desain aplikasi kami sudah mengacu pada standar ISO, di mana terdapat konsistensi pada pemilihan warna, yang mana kami menggunakan kombinasi warna ungu, putih, pink, dan abu-abu. Dan font yang sesuai juga yaitu font Poppins. Dan konsistensi pada tata letak kami juga terletak pada bagaimana button-button ditempatkan pada aplikasi. Kemudian alur interaksi pada aplikasi kami ini sudah jelas, di mana pada bagian awal
Jika kita menekan tombol Get Started, akan langsung diarahkan pada halaman login. Dan jika kita sudah mengisi form pada halaman login, kita akan diarahkan pada dashboard home, di mana dashboard home ini memiliki navigasi bar bagian bawah yang memudahkan pengguna untuk berpindah antar frame atau modul lainnya juga. Kemudian di sini respon sistem pada aplikasi kami ini, pertama ada umpan balik visual. Umpan balik visual di sini terlihat jelas pada bagian button start. Jika ditekan, buttonnya akan berubah warna menjadi lebih gelap dibandingkan button lainnya. Ini menunjukkan adanya umpan balik visual pada respon sistem. Kemudian di sini ada juga umpan balik visual lainnya pada navigasi menu bagian bawah, di mana jika kita mengklik ikonnya akan muncul teks pada bagian bawah di sini. Ini mencakup umpan balik teks juga, di mana jika kita mengklik fitur lainnya, teks navigasi akan muncul pada bagian bawah dan ikonnya akan berubah warna. Lalu di sini terdapat juga umpan balik teks lainnya pada halaman login, di mana jika form login yang kita masukkan tidak sesuai, akan muncul umpan balik teks seperti ketentuan login yang harus dipenuhi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dari dialog desain. Prinsip-prinsip dari dialog desain mencakup beberapa aspek seperti yang pertama konsistensi, yang kedua visibilitas status sistem, dan yang ketiga kontrol dan kebebasan. Pada konsistensi, desain aplikasi kami sudah memenuhi standar ISO, yaitu konsistensi di mana kami menggunakan beberapa kombinasi dari warna ungu, pink, abu-abu, dan putih. Dan font yang kami gunakan juga sudah konsisten di tiap framenya, yaitu font Poppins, dan memiliki konsistensi pada navigasi, di mana navigasi ini selalu ditempatkan di bagian bawah sehingga tidak membingungkan pengguna jika ingin berpindah antar frame atau modul. Kemudian terkait visibilitas status sistem. Visibilitas status sistem di sini ialah mengacu pada bagaimana sistem memberitahukan kepada pengguna bahwa sistemnya sedang berjalan. Pada contoh desain aplikasi kami di sini dapat dilihat pada bagian awal yang yaitu build project, di mana desainnya itu terdapat progress bar yang menjadi indikator untuk memberitahukan kepada pengguna bahwa sistemnya sedang berjalan. Kemudian juga ada visibilitas satu sistem lainnya terkait loading bar pada frame ini. Kemudian di sini terkait kontrol dan kebebasan. Jadi pada desain aplikasi kami ini sudah mencakup prinsip-prinsip kontrol dan kebebasan yang yaitu membantu pengguna untuk keluar dari situasi yang tidak mereka inginkan. Di sini kami menambahkan tombol button yang membuat pengguna dapat keluar antar frame sehingga mereka bisa berpindah antar frame dengan bebas.